Hadirin wal hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam hari yang mulia ini, di malam Jumat, waktu antara maghrib dan isya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di waktu yang mulia dan kita hidupkan dengan amalan yang mulia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sekalian orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu daripada amalan yang kita bisa lakukan. Dahulu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sama lain saling beradu cepat untuk memperbanyak amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga daripada para sahabat tersebut tidak ingin kalau sahabatnya lebih banyak pahalanya daripada dia. Sehingga beberapa sahabat datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu kepada Rasulullah. Ternyata orang-orang tersebut, sahabat-sahabat ini adalah sahabat yang fakir, yang miskin, yang memang mereka ini tidak banyak hartanya, sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka para sahabat datang kepada Rasulullah seraya mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya, mereka lebih banyak pahalanya daripada kita ya Rasulullah. Mereka sholat sebagaimana kita sholat, mereka berpuasa sebagaimana kita juga bisa berpuasa. Namun satu yang tidak bisa kita lakukan, mereka bisa bersedekah dengan harta mereka, sedangkan kita tidak bisa bersedekah dengan harta kita, karena kita nggak punya harta. Ini himmah, keinginan para sahabat ingin mendekati daripada amalan sahabatnya yang lain. Jangan sampai dia kalah daripada amalan sahabatnya, sehingga mereka mengadu kepada Rasulullah SAW, ingin juga mendapatkan pahala yang sama dengan mereka. Maka Rasulullah SAW beliau bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, inna bi kulli tahlilatin sadaqah, wa kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkarin sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Rasulullah tentang mereka tidak bisa bersedekah, tidak bisa menyaingi sahabat yang lain. Rasulullah memberikan solusi supaya biar dapat seimbang dengan mereka. Ente nggak bisa bersedekah dengan harta, ente masih bisa beramal dengan yang lain, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang sama pahala sedekah, namun bukan dengan harta. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, inna bikulli tasbihatin sadaqah. Kalian masih bisa bersedekah walaupun bukan dengan harta. Yang pertama, sesungguhnya setiap satu tasbih yang kau ucapkan itu sedekah. Satu tasbih yang kita ucapkan itu sedekah. Dan satu tasbih apabila diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan pahala yang sedikit, pahala yang sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah tamla'ul mizan. Subhanallah yang kita ucapkan itu memenuhi timbangan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertimbangan kita besok di hari kiamat itu sudah memenuhi dengan kalimat subhanallah yang kita ucapkan. Subhanallah yang bagaimana kita ucapkan? Subhanallah yang memang benar tulus karena Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Al-Imam Syekh Umar Al-Mukhbar beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima satu tasbih yang saya ucapkan, maka saya jamu nih orang Tarim ini ya 7 hari dengan daging dan gandum.
Kalau seandainya saya tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima satu tasbih saja. Jadi satu tasbih yang kita ucapkan pahalanya besar. Bisa menyanyi kita bersedekah. Kalau seandainya kita tidak punya harta untuk bersedekah, gampang. Jangan putus asa. Bersedekahlah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna bikulli tasbihatin shadaqah. Dengan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ini berpahala sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah. Kita membaca alhamdulillah, itu pun sedekah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Rasulullah SAW belum bersabda, innallaha la yardha. Allah Subhanahu wa taala sungguh ridha kepada seorang hamba idza akala uklatan fahamidallah. Apabila dia makan satu suap, kemudian dia memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syariba syurbatan fahamidallah. Dan dia minum satu teguk kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ridha kepada orang tersebut dengan satu alhamdulillah. Dengan kata alhamdulillah, namun memang benar-benar dengan hati yang bersih, dia memang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui apa yang diucapkannya. Hal yang seperti ini bukan pahala yang sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hal yang sepele. Namun memang sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah bisa bikin ridha kepada kita. Apa yang lebih besar daripada keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu salah satu bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan seluruhnya. Itu hanya sekedar bentuk keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ridwanun minallahi akbar. Keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada semua itu. Kemudian wa kulli tahmidan wa kulli tahlilatin shadaqah. Kita bertahlil la ilaha illallah, sedekah. Sehingga orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis al-qudsi, la ilaha illallah hisni, faman qalaha dakhala fi hisni, wa man dakhala fi hisni amina min adzabi. Kalimat la ilaha illallah ini bentengku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya benteng nih, bentengnya nih, la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya berarti masuk dalam bentengnya Allah Subhanahu wa taala. Dia memperisaikan dirinya. Ketika seseorang membaca la ilaha illallah, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu benteng. Perisai, bukan sembarang perisai. Ini perisai sangat manfaat buat kita sekalian. Dari apa? Dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala itu dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam siksa api neraka. Sehingga barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan dia mempunyai perisai dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa selamat daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan dengan kita takbir, membaca takbir Allahu akbar, itu pun sedekah. Sehingga Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita sekalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar minimal 33 kali sehabis kita sholat. Ini pahalanya sangat besar insya Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita dan Rasul melakukannya dan tidak meninggalkannya. Sehingga salah satu amalan yang hendaknya kita lazimkan adalah bertasbih, bertahmid, bertakbir setelah sholat 33 kali. Bahkan ketika Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW tentang kehidupan beliau, karena beliau itu ibaratnya melakukan kerjaan rumah tangga dengan sendirinya, menggiling gandum, mencuci dan sebagainya. Itu Sayyidatuna Fatimah beliau kerjakan sendiri. Sehingga suatu hari ketika banyak rampasan perang dari Rasulullah SAW dan begitu banyak budak yang ditawan, maka Sayyidina Ali berkata kepada Sayyidatuna Fatimah, ya Fatimah, ya istriku Fatimah, coba engkau datang ke rumah orang tuamu, minta sedikit, minta satu budak aja untuk membantu kehidupan kita. Pasti dia dikasih oleh Rasulullah SAW, barangkali dikasih sama Rasulullah.
Maka Sayyidatuna Fatimah datang kepada Rasulullah SAW, meminta agar diberikan budak yang bisa membantu dan meringankan beban yang dipikul oleh Sayyidatuna Fatimah sebagai ibu rumah tangga. Namun Rasulullah SAW tidak memberinya. Namun di sini Rasulullah SAW memberikan lebih daripada itu. Rasulullah SAW memberikan wirid, memberikan yang lebih besar daripada khadimnya atau pembantu saja. Apa itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidatuna Fatimah? Mengajarkan untuk sebelum tidur membaca subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Ini lebih afdal daripada mempunyai pembantu di rumahnya.